Halo bung-bung semua. Mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio ini. Kita sudah memasuki episode ke-63. Pada episode ini kita akan mendengarkan pembacaan transkrip kesaksian dari Sri Mulyono Herlambang. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, ataupun aksen dan logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Hanya untuk kepentingan memudahkan membedakan orang yang sedang berbicara. Kemudian ketua meminta kepada auditor agar saksi Laksamana Sri Mulyono Herlambang dihadapkan di muka sidang. Ketua selanjutnya mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Tanya jawab berlangsung sebagai tertera di bawah ini. Ketua kepada saksi Laksamana Sri Mulyono Herlambang. Laksamana, akan kami adakan identifikasi dulu sebelum dilakukan dengan pemeriksaan. Nama Laksamana selengkapnya Sri Mulyono Herlambang. Hanya itu saja, tidak ada lain-lain tambahannya. Tidak ada. Tanggal lahir 9 November 1930. Di mana? Salah. Pekerjaan yang terakhir Laksamana di AURI. Di AURI sebagai jabatan Menteri Panglima Angkatan Udara. Alamat Laksamana yang terakhir Iskandar Syah Raya 19, Kebayoran. Agama yang dianut oleh Laksamana Islam. Agama Islam. Tentunya Laksamana kenal dengan tertuduh Dr. Subandrio. Kenal. Adakah hubungan keluarga antara Laksamana dengan tertuduh? Tidak ada. Tidak ada. Demikian juga saya rasa tidak ada hubungan kerja sebagai majikan dan penerima gaji. Apakah Laksamana bersedia menjadi saksi dalam perkara ini? Bersedia. Bersedia. Untuk itu diperlukan suatu penyumpahan. Apakah Laksamana bersedia disumpah untuk itu? Bersedia. Kami minta agar Laksamana mengikuti apa yang akan kami ucapkan. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Hakim Ketua. Laksamana Sri Mulyono Herlambang. Pertama ingin kami ketahui apakah Laksamana masih ingat bahwa sebelum ini telah pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan waktu itu? Pernah. Dan ditandatangani oleh Laksamana? Ya. Dan apakah untuk sekian banyak berita-berita acara itu pernah dibuatkan suatu lembaran sumpah membenarkan isi dari berita acara itu? Bersedia disumpah untuk membenarkan. Pada waktu itu, apakah dari keterangan yang Laksamana telah berikan dan dibuatkan berita acara untuk itu sebelumnya, ada yang hendak dirubah? Tidak ada. Tidak ada. Dengan lain perkataan, keterangan-keterangan itu masih tetap mempunyai validitinya. Ya, jadi sama. Benar. Baik, pertama ingin saya ketahui dari Laksamana, benarkah bahwa Laksamana pada tanggal 26 Mei 1965 mendapatkan panggilan dari istana untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden sendiri? Benar. Benar, yang mengadakan panggilan itu siapa? Saya tidak ingat lagi. Loh, dari istana. Dari istana. Benarkah bahwa rapat yang dipimpin oleh Presiden sendiri itu memperbincangkan soal dokumen Gilchrist? Benar. Benarkah bahwa di dalam sidang itu, kecuali penjelasan dari Presiden mengenai dokumen tersebut, yang dikatakan oleh Presiden sendiri bahwa ini berasal dari tertuduh Dr. Subandrio, kemudian terdapat dialog antara Presiden dan Jenderal Ahmad Yani? Benar. Masihkah kira-kira Laksamana ingat dialog yang terdapat di antaranya? Masih. Kira-kira bagaimana? Setelah dokumen Gilchrist dibicarakan, sementara itu kita mendapatkan dokumennya, maka terjadilah tanya jawab antara Presiden dan Jenderal Ahmad Yani. Interupsi sebentar, saya rasa yang diterimakan kopi dari dokumen itu. Ya,
Aslinya belum pernah Laksamana terima. Sudah pernah melihat. Pada waktu rapat itu, dialog terjadi demikian. Oleh Presiden ditanyakan kepada Jenderal Yani. Yani, dengan disebutnya Our Local Army Friends di dalam dokumen tersebut, apakah memang perlu ada kesatuan-kesatuan yang kita curigai? Jawab oleh Jenderal Yani, tidak. Kalau tidak kesatuan-kesatuan, barangkali secara perseorangan, barangkali ada 1-2 perwira yang masih mempunyai hubungan dengan teman-temannya Amerika. Jawab Jenderal Yani, kalau secara perseorangan memang ada. Justru saya menugaskan Mayor Jenderal Suparman dan Brigadir Jenderal Sukendro untuk berhubungan dengan kedutaan Amerika dan Inggris untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang kemudian dilaporkan kepada saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah memang benar ada Dewan Jenderal di Angkatan Darat? Itu yang tugasnya antara lain untuk menilai kebijaksanaan-kebijaksanaan saya yang telah saya gariskan. Jawab oleh Jenderal Yani, memang ada dan saya sendiri yang memimpinnya, tapi tidak benar kalau tugasnya antara lain untuk menilai kebijaksanaan yang telah Presiden gariskan. Demikianlah dialog yang terjadi yang sepanjang ingatan saya. Tadi apakah juga kemudian sesudah dialog itu masih terdapat juga pembicaraan misalnya antara Panglima tertinggi dengan lain Panglima lain angkatan di dalam rangka ini? Seingat saya tidak. Dan dari para Panglima pun tidak menyinggung-nyinggung soal itu juga. Tidak. Dapatkah ditarik suatu kesimpulan meskipun ini kesimpulan sebenarnya tidak saya tanyakan, tapi dapatkah sesuai dengan berita acara itu ditarik kesimpulan bahwa memang Presiden dan memperhatikan persoalan Our Local Army Friends ini di dalam dokumen tersebut? Saya sebagai saksi hanya memberikan fakta saja. Saya tidak berhak menarik kesimpulan. Tidak bisa, saya tidak tahu kesimpulan sendiri. Baik. Menurut kesan yang saudara peroleh setelah membaca dokumen tersebut, timbul pertanyaan, apakah memang ada golongan army yang berhubungan dengan Amerika dan Inggris? Benar itu kata-kata dari Laksamana demikian? Ya, benar. Ingin saya perdalam sedikit. Apakah yang dimaksud dengan golongan army ini? Kesatuankah atau perseorangankah yang menurut kesan yang diperoleh oleh Laksamana waktu itu? Saya pun turut berkesan kalau bukan kesatuan tentunya perseorangan. Kemudian saya tidak dapat memastikan apakah dokumen yang diambil fotokopinya itu benar ataukah dokumen yang dibuat bertentangan dengan kenyataan atau kenyataan palsu. Benarkah? Benar, saya tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan, Dus dalam hal ini pun tidak bisa menentukan. Benarkah kemudian bahwa segala sesuatu ini Laksamana laporkan kepada Menteri Panglima Angkatan Udara pada waktu itu Laksamana Omar Dhani? Sudah sewajarnya, karena saya itu adalah mewakili. Maka dari itu apa yang menjadi persoalan dalam pembicaraan itu saya laporkan kepada Pangau. Keseluruhannya, inklusif diserahkan juga fotokopi yang Laksamana peroleh di dalam rapat itu. Seingat saya hanya saya perlihatkan saja. Lalu kemudian saya minta kembali. Kemudian. Karena waktu itu Dr. Subandrio mengatakan ini saya pinjamkan saja supaya dikembalikan. Dan kemudian apa dikembalikan oleh Laksamana kepada Dr. Subandrio? Kemudian karena masih banyak acara-acara, maka dokumen itu saya simpan secara baik-baik. Jangan sampai ada orang yang membaca. Sampai sekarang, ya, disimpan yang menjadi pertanggungan jawab daripada Laksamana sendiri. Ya, sambil menunggu waktu untuk mengembalikan. Sesuai dengan pesan waktu memberikannya dulu. Ya, ingin kemudian saya ketahui mengenai pengetahuan Laksamana pada waktu Presiden jatuh sakit. Dapat mengingat kembali itu semua. Kebetulan pada hari itu, hari dan tanggalnya saya lupa. Tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus, saya kebetulan memang mendapat panggilan untuk menghadap pagi hari itu. Dan kurang lebih jam 7.30 pagi, pada waktu saya menaiki tangga istana di serambi belakang, maka pada waktu itu, waktu ada tamu
ada di sana dan Presiden sedang muntah-muntah. Kemudian dengan dibantu oleh para tamu dan beberapa ajudan untuk dibaringkan di kursi panjang di serambi itu. Kemudian pada tamu dipersilahkan meninggalkan tempat itu untuk memberikan ketenangan Bapak Presiden, dan saya pun juga tidak jadi menghadap, berhubung diminta oleh para ajudan untuk meninggalkan tempat. Kemudian Laksamana melaporkan persoalan ini kepada Laksamana Omardhani. Saya tidak melaporkan, jadi saya hanya secara menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan? Di mana pertanyaan itu diajukan? Seingat saya pada suatu malam di rumah saya untuk menanyakan sakitnya Bapak Presiden, dan saya jawab semuanya. Lalu apakah ada komentar Laksamana Omardhani dalam hal ini? Seingat saya tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ada reaksi. Dan mengenai laporan pada waktu dilapori mengenai rapat yang dipimpin oleh Presiden, apakah ada reaksi atau komentar? Tidak ada komentar dan tidak ada yang reaksi apa-apa. Sekarang kita mengingat ke persoalan Turba ke Sumatera yang terdiri dari serombongan menteri yang di bawah pimpinan Waperdam, di mana Laksamana sendiri juga mengikutinya. Benarkah waktu Laksamana semenjak acara yang pertama selalu mengikuti acara-acara setempat, baik di Lampung, Bengkulu, Padang? Karena ikut saya Turba ke Sumatera itu atas permintaan saya sendiri dengan maksud untuk menggonceng rombongan, yaitu dengan maksud saya meninjau lapangan-lapangan terbang di daerah Sumatera yang lama telah tidak saya lihat. Maka saya tidak mengikuti semua acara. Jadi semua acara tidak mengikuti. Ada acara-acara rapat umum dan rapat raksasa. Ada yang pernah diikuti. Kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang tidak. Di dalam berita acara tersebut dikatakan bahwa Laksamana kemudian pada waktu sampai di Medan, verontsteldigen diri untuk tidak mengikuti acara-acara. Betulkah itu? Tidak mengikuti acara tadi karena saya tujuannya untuk meninjau pangkalan-pangkalan, sehingga saya pun tidak mengikuti rombongan ke Langsa. Ya, pada waktu di Medan dilaporkan soal ini. Dimintakan pimpinan untuk tidak mengikuti acara-acara karena ada acara inspeksi. Ya, betul. Dan diperoleh izin itu dari pimpinan rombongan. Ya. Dapatkah kemudian Laksamana masih mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 di Medan? Saya mengharapkan kalau bisa diceritakan semenjak Laksamana memperoleh berita dan kemudian apa yang dilakukan oleh Laksamana setelah menerima berita-berita tersebut. Tanggal 1 Oktober pada pagi hari saya telah memulai peninjauan ke lapangan sampai kurang lebih jam 12 siang. Sehingga berita RRI Jakarta itu pun baru saya dengar jam 1 siang. Itu adalah berita yang pertama Laksamana mendengar dari RRI siang hari itu. Ataukah sebelum itu sudah mendengar? Sebelum itu tidak mendengar, karena pada waktu itu saya sedang berada di lapangan. Dan setelah kembali kemudian baru mendapat berita itu. Langsung dari radio mendengarkannya? Tidak, dari laporan bahwa dari RRI Jakarta tadi pagi menyiarkan demikian itu. Ya, lalu kemudian kami menerima berita dari Halim bahwa Dr. Subandrio dan kami dipanggil ke Jakarta. Untuk itu akan dikirim pesawat Jetstar beliau untuk menjemput. Itu berita dari siapa dikirim? Alamat kawat ialah dari Wing 001 Halim. Wing 001 Halim ditujukan kepada Panglima Korut 1. Yang isinya panggilan dari Presiden baik kepada Dr. Subandrio maupun Laksamana segera kembali ke Jakarta. Untuk itu dikirimkan Jetstar itu beritanya. Ya, kemudian pesawat Jetstar datang dan berita itu diulangi lagi oleh Kapten Pilot kepada saya karena berhubung rombongan Dr. Subandrio telah berangkat ke Langsa, maka kami usahakan untuk menyampaikan berita itu baik secara telefonis yang ternyata makan waktu lama, maupun mengirim kurir untuk memberitahukan panggilan tersebut. Apakah panggilan tersebut yang dikirimkan via kurir kemudian ternyata diterima oleh yang dikirim berita itu? Berita yang dibawa kurir saya kira diterima, tapi setelah rombongan berada di Langsa. Apakah diperoleh jawaban dari kurir? Saya peroleh jawaban bahwa rombongan baru dapat kembali esok harinya. Kemudian telah jelas bahwa rombongan baru dapat kembali esok harinya,
maka saya memutuskan untuk segera kembali sendiri ke Jakarta. Untuk mengetahui kejadian itu sebenarnya apa, maka saya berangkat dengan Jetstar jam 11 malam dan sampai di Halim jam 1.30 pagi. 1.30 pagi, tanpa ada kesulitan di jalanan. Tidak ada, kecuali waktu masuk Jakarta ditembak dari bawah pesawat tersebut dan tidak mengenai sasaran dan mendarat dengan selamat. Setelah Laksamana sampai di Jakarta di Halim dalam hal ini dengan menggunakan Jetstar, apa kemudian yang Laksamana lakukan? Kemudian setelah saya mendarat di Halim dan keluar menanyakan apakah Presiden masih berada di Halim, atau saya tanyakan di mana Presiden sekarang, diberitahukan pada saya oleh Komandan Wing bahwa beliau telah menuju ke Bogor. Maka saya minta bantuan kendaraan untuk segera menghadap mengenai panggilan. Tetapi oleh para perwira di Halim disarankan untuk ditunda sampai pagi hari saja karena keadaannya kurang memungkinkan. Kemudian mengenai Dr. Subandrio yang ditinggalkan di Medan, apakah Laksamana tidak mengirim kembali Jetstar itu untuk menjemput beliau? Setelah saya mendarat di Halim dan ternyata pesawat ditembak dari bawah, maka saya beritahukan di Medan, tidak kepada Dr. Subandrio, tetapi kepada Panglima Korut 1. Pada Panglima Korut 1, yang mungkin nanti ada pertanyaan bisa menjawab bahwa saya telah selamat mendarat di Halim dengan mengalami tembakan dari bawah, dan saya sarankan supaya pemberangkatan Dr. Subandrio ke Jakarta ditunda sampai ada kabar dari saya. Dengan maksud saya harus memperhitungkan keadaan setempat, jangan sampai ada tembakan dari bawah dan mengganggu keselamatan pesawat.